Halo teman-teman, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat-sehat selalu tentunya. Dan kita kembali lagi ya ke prediksi bola malam ini ataupun laga-laga dini hari, yakni pada edisi 30 sampai dengan 31 Agustus 2023. Oke, buat teman-teman semua yang baru bergabung ataupun yang sudah join di channel ini, jangan lupa untuk support dan dukungannya untuk channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan prediksi terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke prediksi bola malam ini ataupun laga dini hari, jika teman-teman ingin bermain betting online yang paling aman dan terpercaya, jangan lupa bergabung di Hidden Bet ya. Oke, untuk cara kalian bergabung silahkan melalui link yang tertera pada kolom komentar. Oke teman-teman, tanpa basa-basi kita akan langsung saja pada prediksi bola malam ini. Sementara untuk laga atau prediksi kemarin, seperti biasa silahkan dicek di Google Score atau di Play Store kalian masing-masing. Oke, jika ada yang JP, selamat. Jika yang masih belum, kita balas untuk laga malam nanti ya. Oke, kembali 5 laga yang akan saya bahas untuk laga malam nanti ataupun laga dini hari, di mana 3 laga saya ambil dari kualifikasi Liga Champions Eropa dan 2 laga dari Piala IFL atau Carabao Cup ya. Oke, langsung saja untuk ke prediksi yang pertama dari kualifikasi Liga Champions Eropa. Ada AEK akan berhadapan dengan Antwerp ya di pertemuan leg kedua, di mana di pertemuan leg pertama laga dimenangkan oleh Antwerp dengan skor tipis 1-0 ya. Oke, di sini untuk pada laga malam nanti untuk peluang kemenangan atau tim yang lebih diunggulkan memang masih lebih ke tuan rumah yakni AEK ya. Satu pemain dari AEK yang tidak bisa bermain atau absen dan satu pemain juga masih diragukan. Sedangkan dari Antwerp sendiri ada 3 pemain yang bakal absen dan 2 pemain juga masih diragukan ya. Oke, 5 hasil pertandingan terakhir dari AEK sendiri, di mana di 3 laga performanya tidak maksimal ya, di mana 2 kali seri dan mengalami 1 kali kekalahan, di mana pada laga sebelumnya meraih 2 kali kemenangan ya. Oke, untuk Antwerp sendiri tampil dengan performa yang terbilang cukup bagus, 3 kali kemenangan, 1 kali seri dan hanya 1 kali kalah ya. Oke, untuk head-to-head antara kedua tim ini, di mana kedua tim ini sudah bertemu 3 kali, di mana 2 laga dimenangkan oleh AEK dan 1 laga dimenangkan oleh Antwerp ya. Oke, untuk AEK sendiri bermain di kandang sendiri memang belum pernah mengalami kekalahan, 3 kali kemenangan beruntun dan 2 kali seri. Sementara untuk Antwerp sendiri menjalani laga tandang hanya mampu meraih 1 kali kemenangan, 2 kali seri dan 2 kali kalah ya. Oke teman-teman, setelah kita melihat performa atau penampilan 5 laga terakhir antara AEK dengan Antwerp, jadi sedikit saran atau prediksi saya untuk laga ini. Saya sarankan teman-teman ambil tuan rumah yakni AEK, cukup di handicap 0,5 atau di setengah gol dan di under 2,3/4 atau hampir 3 gol. Oke teman-teman, silahkan diambil jika saat ini, jika masih ragu silahkan dikoreksi kembali. Oke, pada prediksi selanjutnya ada FC Copenhagen akan berhadapan dengan Rako, dan di mana di pertemuan leg pertama laga dimenangkan oleh FC Copenhagen dengan skor tipis 1-0. Oke, dan di sini untuk laga malam nanti untuk tim yang lebih diunggulkan dari peluang kemenangan masih cukup besar memang ke FC Copenhagen ya sebagai tuan rumah. Ada 4 pemain dari FC Copenhagen yang tidak bisa bermain atau absen, dan dari Rako juga ada 4 pemain yang akan absen dan 1 pemain juga masih diragukan. Oke, 5 pertandingan terakhir dari Copenhagen sendiri, di mana performanya memang juga sangat bagus, namun di pertandingan terakhir mengalami kekalahan dari Sikol dengan skor 3-1 ya. Sementara untuk Rako sendiri performanya memang naik turun ya, di mana 3 kali kemenangan namun juga mengalami 2 kali kekalahan ya. Oke, untuk Copenhagen sendiri bermain di kandangnya sendiri hanya mengalami 1 kali kekalahan, 3 kali kemenangan, 1 kali seri ya. Dan untuk Rako sendiri menjalani laga tandang juga masih terlihat belum cukup maksimal, hanya mampu meraih 2 kali kemenangan, 1 kali seri dan juga mengalami 2 kali kekalahan ya. Oke teman-teman, dari sedikit ringkasan atau analisa keseluruhan dari 5 hasil pertandingan terakhir antara Copenhagen dengan Rako, jadi sedikit saran atau prediksi saya untuk laga ini. Saya sarankan teman-teman ambil Copenhagen ya, cukup di handicap min 3/4 atau hampir 1 gol dan di over 2/4 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika kita sadia. Oke, selanjutnya untuk prediksi yang ketiga masih dari kualifikasi Liga Champions Eropa, ada PSV Eindhoven akan berhadapan dengan Rangers ya. Di mana di pertemuan leg pertama laga berakhir imbang dengan skor 2-2. Di sini untuk peluang kemenangan untuk laga malam nanti memang PSV masih lebih diunggulkan untuk laga malam nanti. Oke, 1 pemain dari PSV yang tidak bisa bermain, sedangkan ada 5 pemain yang masih diragukan untuk tampil. Sementara dari Rangers sendiri ada 2 pemain yang bakal absen ya untuk laga malam nanti ataupun laga dini hari. Oke, 5 hasil pertandingan dari PSV sendiri, mana performanya memang belum pernah mengalami kekalahan dengan meraih 4 kali kemenangan beruntun dan hanya 1 kali seri. Sementara untuk Rangers sendiri juga sama, tampil cukup bagus, 3 belum pernah kalah, 3 kali kemenangan, 2 kali seri ya. Oke, untuk head-to-head antara Rangers dengan PSV, di mana Rangers 1 kali menang, PSV 1 kali menang, dan di 3 kali pertemuan mereka berakhir imbang. Oke, untuk PSV sendiri bermain di kandang sendiri hanya mengalami 1 kali kekalahan dan meraih 4 kali kemenangan beruntun. Sementara untuk Rangers sendiri menjalani laga tandang juga cukup bagus, 2 kali kemenangan, 2 kali seri dan juga hanya mengalami 1 kali kekalahannya. Oke teman-teman, setelah kita melihat statistik atau 5 penampilan terakhir antara PSV dengan Rangers, di mana kedua tim ini terbilang tampil dengan cukup maksimal ya di 5 laga terakhirnya. Jadi saran atau prediksi saya untuk laga ini,
Saya sarankan teman-teman ambil PSP, cukup dengan tiket min 1 gol dan di over 2/3/4 atau hampir 3 gol ya. Oke teman-teman, silakan diambil jika kita sedia. Oke, untuk prediksi selanjutnya, di mana dua laga saya ambil dari Carabao Cup, ada Chelsea yang akan berhadapan dengan Wimbledon ya. Oke, dari sini untuk peluang kemenangan jelas ya, sangat besar memang ke Chelsea, lebih diunggulkan untuk laga malam nanti. Sementara ada banyak pemain dari Chelsea yang tidak bisa bermain ya, ada 9 pemain yang tidak bisa bermain atau absen, 1 pemain juga masih diragukan. Sementara dari Wimbledon terlihat full tim, namun 2 pemain juga masih dipertanyakan. Oke, 5 pertandingan terakhir dari Chelsea di mana performanya berbilang memang cukup bagus, 2 kali kemenangan, 2 kali seri dan hanya mengalami 1 kali kekalahan. Sementara untuk Wimbledon sendiri tampil dengan performa yang cukup bagus, belum pernah kalah di 5 pertandingan terakhir, 3 kali kemenangan dan 2 kali seri ya. Oke, untuk Chelsea sendiri bermain di kandangnya sendiri memang belum pernah mengalami kekalahan, 3 kali kemenangan dan 2 kali seri. Sementara untuk Wimbledon menjalani laga tandang juga belum pernah kalah ya, 3 kali kemenangan dan 2 kali seri. Oke teman-teman, sedikit analisa atau ringkasan keseluruhan dari 5 pertandingan terakhir kedua tim. Memang dua tim ini tampil memang performanya memang cukup bagus antara Chelsea dengan Wimbledon. Jadi sedikit saran atau prediksi saya untuk laga ini, tetap saya sarankan teman-teman ambil Chelsea, cukup dengan dekat min 2/4 gol dan di over 3/4 gol ya. Oke teman-teman, silakan diambil jika kita saja. Oke, lanjut ada pembahasan atau prediksi yang terakhir. Masih dari Carabao Cup, ada Doncaster akan berhadapan dengan Everton. Oke, di sini untuk tim yang lebih diunggulkan masih lebih ke Everton, sementara dari Doncaster terlihat full tim. Sementara dari Everton ada 6 pemain yang bakal absen dan 1 pemain juga masih dipertanyakan ya. 5 pertandingan terakhir dari Doncaster di mana performanya cukup menurun atau cukup tidak maksimal ya, dia hanya mampu meraih 1 kali kemenangan. Sementara di 4 laga terakhirnya dia menurun ya dengan 3 kali kekalahan dan 1 kali seri. Sementara untuk Everton sendiri juga di 3 laga terakhir cukup buruk, mengalami 3 kali kekalahan, namun pada laga sebelumnya memang meraih 2 kali kemenangan. Oke, untuk Doncaster sendiri bermain di kandangnya sendiri juga tidak maksimal, mau 2 kali kemenangan, 1 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan ya. Sementara untuk Everton menjalani laga tandang memang terbilang cukup bagus, namun di laga terakhirnya untuk saat bertandang ke Aston Villa mengalami kekalahan 4-0 ya. Oke teman-teman, dari sedikit analisa atau ringkasan keseluruhan 5 hasil pertandingan dengan Doncaster dengan Everton, di mana kedua tim ini memang tampil belum cukup maksimal ya untuk 5 laga terakhirnya. Jadi sedikit saran atau prediksi saya untuk laga ini, saya sarankan teman-teman ambil Everton, cukup dengan dekat min 1/4 gol dan di over 2/3/4 atau hampir 3 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil, jika saat ini jika masih ragu silahkan teman-teman koreksi kembali. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini untuk prediksi bola malam ini ataupun laga dini hari. Jika teman-teman merasa yakin dengan prediksi saya, silahkan diambil, dan jika masih ragu silahkan dikoreksi kembali. Di sini saya hanya berbagi sedikit prediksi dan selalu utamakan prediksi teman-teman sendiri. Oke teman-teman, selamat sore, salam jumpa, sampai jumpa besok di prediksi selanjutnya. Salam olahraga.